Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Tadi mata pelajaran biologi ya? Wah, seru tuh kelihatannya. Mantap anak-anak. Pertama-tama ibu senang sekali bertemu dengan kalian, berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Siapa yang di sini sering ke guru BK? Acungkan tangan. Nah, tidak usah takut kalau ke ruangan guru BK. Orangnya ramah-ramah kok. Seru kan ke ruangan guru BK? Ya, Ibu kedatangan di sini untuk memberikan layanan informasi. Ada yang tahu layanan informasi itu kayak gimana ya anak-anak? Kalau tahu acungan tangannya. Jadi layanan informasi ini berusaha memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Dalam layanan ini kepada peserta layanan disampaikan berbagai informasi. Informasi itu kemudian diolah dan digunakan oleh individu untuk kepentingan hidup dan perkembangannya hidupnya. Gunanya apa? Bisa mengetahui informasi dan kalian bisa menghindari konflik-konflik yang negatif di zaman sekarang. Adapun yang ibu berikan adalah tentang materi pengertian etika pergaulan dengan teman sebaya. Etika pergaulan dengan teman sebaya. Definisi etika pergaulan dengan teman sebaya yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar dan norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang berada dalam pergaulan. Kita semua manusia disebut sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Jadi kita semua walaupun mementingkan dan mendahulukan kebutuhan secara pribadi, tetap membutuhkan dan memerlukan orang lain. Untuk mengantar ke tujuan yang kita butuhkan agar terjadi hubungan yang berharmonis, kalian perlu pembinaan dari sekarang ini sehingga nanti tercipta hubungan yang selasi dan seimbang, jauh dari pertentangan dan permusuhan yang dinilai dari masyarakat. Remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya. PR kelompoknya sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangannya. Remaja sebagai anggota kelompok tersebut juga menimbulkan pengaruh yang negatif. Pengaruh negatif itu maksudnya bahwa kelompok teman sebaya itu bisa menjadi racun bagi perkembangannya. Pengaruh remaja yaitu apabila perilaku para anggotanya tidak dilandasi moral atau melecehkan norma agama seperti minum-minuman, kecanduan obat terlarang atau drug addiction, kriminal, sadisme, pacaran bebas, atau bahkan free sex. Level atau sekumpul dilihat dari kajian psikologis. Pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insan, yaitu kebutuhan sosial seperti kebutuhan akan pengakuan sosial atau disebut need for affiliation. 2. Kebutuhan akan keterikatan persaudaraan dan cinta kasih, belongedness of loveness. 3. Kebutuhan akan rasa aman, perlindungan atau safety nets. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan independen. Yang kelima, kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai orang lain atau disebut self-esteem needs. Bentuk pergaulan remaja yang mungkin juga sedang Anda alami sekarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, pergaulan persahabatan. Pergaulan ini sifat hubungannya hanya sebatas berteman yang didasari adanya kesamaan di antara mereka seperti kesamaan sekolah, hobi, tempat tinggal, pekerjaan, dan latar belakang status sosial ekonomi. Yang kedua, pergaulan percintaan. Masa remaja ditandai dengan mulai matangnya atau terjadi perubahan fungsional organ-organ reproduksi dan postur tubuh. Perubahan itu dapat menimbulkan hasrat libido pada lawan jenisnya. Pada masa ini, remaja hidupnya makin romantis, senang berhias diri atau menyusun atau mengarang puisi-puisi cinta, dan senang membaca novel-novel percintaan,
mulai berminat atau menaruh perhatian pada lawan jenis. Yang lebih bergaul dan lebih akrab dengan lawan jenisnya, keinginan remaja untuk menjalin cinta kasih dengan lawan jenisnya merupakan fitrah manusiawi yang tidak mungkin dihilangkan atau dihalang-halangi. Ini persoalan adalah bagaimana agar dalam menyalurkan fitrah cinta kasih itu tidak melanggar norma agama atau adat istiadat. Bagaimana sih cara untuk membina persahabatan? Yang pertama, belajar menghargai. Yang kedua belajar menghormati. Yang ketiga, mempunyai sikap mau mengerti. Yang keempat, mau memberikan pujian. Yang kelima, mau memberikan motivasi. Yang keenam, tidak bercanda keterlaluan. Yang ketujuh, jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabatan kalian. Nah, Ibu kan sudah menjelaskan kepada kalian. Baik, anak-anak coba perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas, kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Salah satu contoh pergaulan bebas yang sering terjadi adalah seks bebas. Apa itu seks bebas? Seks bebas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama dari pasangan yang belum terikat pernikahan. Faktor-faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, kurangnya perhatian orang tua. Yang kedua, rasa ingin tahu yang besar. Yang ketiga, tontonan yang tidak mendidik. Yang keempat, rendahnya pengetahuan tentang pergaulan bebas. Yang kelima, salah bergaul. Bagaimana dampak pergaulan bebas? Hilangnya harga diri, prestasi menurun, hamil di luar nikah, tekanan batin, tercorengnya nama keluarga. Berikut adalah contoh animasi dampak pergaulan bebas. Hai, namaku Ayu, seorang siswi SMP di salah satu SMP unggulan. Aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Putri dari ayahku Kevin dan ibuku Dewi. Kedua orang tuaku sangat memperhatikanku hingga aku dewasa. Seiring berjalannya waktu, hubunganku dengan orang tuaku semakin renggang karena kesibukan dari ayah dan ibuku. Kesibukan mereka membuatku sangat kesepian dan kehilangan kebersamaan dengan mereka. Saat di sekolah, aku sangat iri melihat teman-temanku yang begitu akrab dengan orang tua mereka. Di sekolah, aku sering sekali mendapatkan prestasi. Tetapi, orang tuaku tidak pernah mengapresiasiku. Aku hanya bertemu orang tuaku pada saat malam hari. Itu pun seringkali aku sudah tertidur. Suatu hari aku mempunyai pacar. Menurutku dia adalah lelaki yang bisa menghilangkan rasa kesepianku. Sebut saja namanya Wawan. Iya, Wawan. Dia adalah lelaki yang pas buatku. Walaupun usianya dia terpaut jauh dari usiaku, tapi itu bukan suatu masalah bagiku. Saat kami bertemu, Wawan selalu memberiku bunga ataupun sebatang coklat.
Selamat siang, Ayu. Selamat siang, Kak. Aku membawakan sebuah bunga untukmu. Suatu hari, aku diajak oleh Wawan untuk pergi malam mingguan ke salah satu mall. Dan aku tidak menolaknya, karena kondisi rumah sedang sepi di kala itu. Saat kami ingin pulang, kami teringat bahwa kami sudah kemalaman, dan Wawan memutuskan untuk menyewa penginapan. Saat kami di penginapan, Wawan mengajakku melakukan hubungan terlarang, dan aku mengiyakannya. Walaupun aku masih gadis, aku rela melepaskan kehormatanku dengan Wawan, karena aku yakin dia akan menikahiku suatu hari nanti. Hingga suatu hari kemudian, Wawan menghilang. Tidak ada satupun kabar darinya. Aku mencoba menghubunginya, namun semua kontakku telah diblokir oleh Wawan. Aku sangat sedih, dan aku memutuskan untuk menunggu kabar darinya. Aku yakin suatu hari dia akan kembali menghubungiku. Sudah beberapa hari berlalu. Wawan belum juga ada kabar. Aku sangat sedih kala itu. 2 bulan kemudian, harapanku telah pupus karena mendengar Wawan sudah menikah dengan wanita lain. Pada saat itu, aku telah datang bulan dan harus menelan kenyataan bahwa aku hamil. Aku begitu sangat frustasi, dan aku sempat berpikir untuk menggugurkan kandunganku. Akan tetapi, itu bukanlah jalan terbaik, karena bayi yang ada di kandunganku tidak tahu apa-apa. Aku ingat, pada saat itu hari Senin, aku harus sekolah dan wajib mengikuti upacara bendera. Saat aku mengikuti upacara bendera, aku merasa badanku sangat lemas dan kepalaku pusing. Lalu aku jatuh pingsan pada saat mengikuti upacara. Aku bangun dan tersadar bahwa diriku sedang terbaring lemas di puskesmas. Aku ditemani oleh wali kelasku dan ia menanyakan tentang kandunganku. Bagaimana keadaanmu, Ayu? Saya merasa pusing dan lemas, Pak. Bagaimana kondisi kandunganmu? Sudah berapa lama kamu mengandung? Saat itu aku terdiam dan sangat malu saat ditanyai oleh wali kelasku. Keesokan harinya, wali kelasku datang ke rumah untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Sambil memberikan surat bahwa aku telah dikeluarkan dari sekolah. Ayahku sangat marah mengetahuinya. Aku hanya bisa menangis karena menurutku ini adalah aib terburuk keluargaku. Aku sangat menyesali perbuatanku. Masa depanku hancur. Aku harusnya membuat bangga orang tuaku, malah membuat mereka malu. Suatu hari aku dijenguk oleh teman-temanku. Saat itu aku sangat malu mengakuinya di depan mereka. Tetapi saat itu aku berkata, untuk menjadikan kisahku sebagai pembelajaran penting kepada mereka, agar mereka tidak sepertiku yang melakukan hal bodoh. Masa yang seharusnya menikmati usia muda, indahnya di sekolah, aku malah sibuk mengurusi kehamilanku. Pembelajaran dari kisah ini untuk adik-adik semua, janganlah coba-coba yang namanya seks bebas. Dampaknya itu sangatlah berbahaya, dimulai dari kehilangan harga diri, tekanan batin, hingga masa depan yang hancur berantakan. Untuk para gadis, jagalah kehormatan kalian. Jangan pernah mencoba pergaulan bebas. Semoga dengan adanya kisah ini dapat membawa sedikit wawasan bagi kalian tentang bahayanya pergaulan bebas. Bagaimana solusi mencegah pergaulan bebas? Mempererat hubungan dengan orang tua, memperluas wawasan, dan menetapkan tujuan hidup.
tadi aku langsung aja. Ya, nggak apa. Kamu ada belajar di sini? Ya. Kamu sih kepo ya, nama aku siapa? Nama aku Eka. Siapa juga yang kepo? Oh, Eka. Nama aku David. Selamat kenal ya. Oh ya, siap. Iya. Itu rokoknya. Oh iya. Tipian, Apa? kamu kan banyak uang nih. Terus? Hari Senin pulangnya kita ke warung Begede yuk. Ngapain? Ya biasalah, minum dikit-dikit. Hah? Minum-minum? Aku nggak biasa minum-minum. Coba kamu ajak David tuh. David, hari Senin pulangnya kita ke warung Begede yuk. Ngapain? Ya biasalah, minum dikit-dikit doang. Hah? Minum? Minum kan nggak baik untuk kesehatan. Ya udah sih kalau kalian mau ikut. Tunggu. Ada apa? Skuy. Akiau. Tuh, apa nih udah habis? Slow, aku masih banyak uang kok. Beli lagi. Bener nih. Ya. Siap. Kamu nih. Haruskah begitu? Pergaulan memang penting. Tanpa pergaulan, kita tidak mungkin mempunyai banyak teman. Akan tetapi, jika pergaulan tersebut disalahgunakan, akan berdampak buruk seperti dalam video tersebut. Bapak-bapak membeli jamu, tidak lupa mengambil struk. Jagalah selalu pergaulanmu agar tidak berdampak buruk. Tadi. Nah, coba perhatikan, ada yang bisa tanggapi? Betul, ada yang ingin tanggapi lagi? Oh iya, Rizky, coba tanggapi yang ibu tampilkan. Dua gambar yang yang berikan. Yang pertama, pergaulan bebas yang tidak boleh dicontohkan oleh kalian. Yang kedua ini, kenakalan remaja yang seperti hubungan seks, tawuran, minum-minuman, obat-obatan. Sekian dari ibu berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih buat anak-anak sudah meluangkan waktu buat ibu menjelaskan tentang layanan informasi ini, tentang materi ini. Ibu izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.